Hai sahabat Abskep dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0A0, usia kehamilan 3 bulan, datang ke PMB dengan keluhan tidak ada nafsu makan, muntah terus-menerus, dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, mata terlihat cekung, dan lidah terlihat kering. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Emesis gravidarum tingkat 1, B. Hiperemesis gravidarum tingkat 1, C. Hiperemesis gravidarum tingkat 2, D. Hiperemesis gravidarum tingkat 3, dan E. Hiperemesis gravidarum tingkat 4. Untuk soal ini yang ditanyakan adalah diagnosis, ya. Dan di sini juga kita tahu bahwasanya ini adalah masalah mual muntah dalam kehamilan. Di kasus disebutkan usia kehamilannya 3 bulan, dia mengalami keluhan tidak ada nafsu makan, muntah terus-menerus, nyeri ulu hati, dan mata terlihat cekung dan lidah terlihat kotor. Nah, kita punya di sini dia ada masalah terkait dengan hiperemesis gravidarum atau kita singkat dengan HEG. HEG ini ada 3 tingkatan, ada tingkat 1, 2, dan 3. Otomatis opsi A ini salah, opsi E ini salah. Nah, kalau misalkan belum ada bau nafas aseton, maka ini masih dalam kategori tingkat 1. Jadi jawaban yang tepat ini adalah B, HEG tingkat 1. Kalau tingkat 2, dia sudah ada nafas ya yang berbau aseton. Kalau tingkat 3, ini biasanya sudah parah HEG-nya. Jadi tidak ada lagi mual muntahnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P0A1, gravida 36 minggu, datang ke BPM. Ibu mengatakan sering mengalami sakit pinggang, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, TFU 32 cm, PUKA, DJJ 138 kali per menit, reguler. Pertanyaannya, apakah konseling yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Tanda bahaya TM3, B. Ketidaknyamanan trimester 3, C. Tanda-tanda persalinan, D. Persiapan persalinan, dan E. Kebutuhan istirahat pada TM3. Nah, untuk soal yang satu ini yang ditanyakan adalah konseling. Kita fokus kepada apa yang dialami ibu ya. Di sini kita lihat dia usia gravida sudah masuk 36 minggu. Ya, berarti dia dalam tahapan trimester ketiga. Kemudian keluhannya di sini dia sering mengalami sakit pinggang. Nah, kita fokus di keluhan ini, teman-teman. Nah, jadi untuk konseling yang tepat diberikan terhadap keluhan ibu ini adalah ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Kenapa? Karena ini merupakan hal fisiologis yang terjadi pada trimester ketiga. Ini menyebabkan adanya semakin besarnya usia janin, semakin besarnya ukuran janin, maka akan merangsang atau menarik ligamen-ligamen otot sekitar uterus ibu. Nah, dan pinggang ibu otomatis akan mengalami nyeri atau ibu mengalami sakit pinggang. Nah, inilah menyebabkan adanya ketidaknyamanan pada trimester ketiga. Ini penting kita komunikasikan atau kita konselingkan kepada ibu. Nah, kita lihat opsi lain, tanda bahaya TM3 ini juga diberikan pada ibu hamil trimester 3, namun tidak terlalu spesifik terhadap keluhan yang dialami ibu. Sama halnya dengan tanda-tanda persalinan, persiapan persalinan, dan kebutuhan istirahat. Ini bisa diberikan pada TM3, namun tidak berdasarkan keluhan yang dialami oleh ibu. Jadi untuk soal kita yang satu ini, jawabannya adalah B, ketidaknyamanan TM3. Kita masuk ke soal nomor 13. Seorang perempuan berusia 30 tahun, hamil ketiga datang ke puskesmas Ponet dengan keluhan mules, nyeri kepala hebat, nyeri epigastrium, dan pandangan mata kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mm Hg dan protein urin positif. Pertanyaannya adalah, apakah penanganan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan diuretik, B. Memberikan nifedipin 15 mg, C. Memberikan diazepam 20 mg, D. Memberikan MgSO4 5 gram secara IM, dan E. Memberikan MgSO4 dosis awal. Nah, untuk kasus ini kita lihat bahwasannya yang ditanyakan adalah penanganan ya, atau tindakan kita, penanganan yang tepat /pada kasus ini. Kasus ini kita lihat dia keluhan mules, nyeri kepala hebat, dan nyeri epigastrium, pandangan mata kabur, dan tekanan darah 150/100
100 protein urin positif. Artinya ini adalah masalah preeklamsia. Nah, untuk penanganan kasus preeklamsia adalah dengan memberikan obat MGSO4 dosis awal. Jawabannya adalah E. Nah, kita lihat untuk opsi A ini tidak tepat ya. Diuretik tidak diberikan pada penanganan untuk kasus preeklamsia. Kemudian untuk nifedipin ya ini tidak tepat ya. Seharusnya ini adalah dengan dosis 10 ya. Kemudian memberikan diazepam ini lebih tepatnya untuk pasien dengan eklamsia. Kemudian MGS 45 gram IM ini tidak tepat. Oke, jawaban yang tepat itu adalah E, memberikan MGS4 dosis awal. Kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang perempuan berusia 21 tahun, G1 fenolanol hamil 32 minggu datang ke bidan praktik mandiri. Mengeluh pegal-pegal di pinggang dan kencang-kencang semakin sering. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, TFU pertengahan pusat IX 34 cm, puka, presentasi kepala, konvergen, dan terdapat his 3 kali dalam 10 menit durasi 20 hingga 30 detik. Pertanyaannya, apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Tanda bahaya kehamilan, B. Tanda persalinan prematur, C. Gizi ibu hamil, D. Perawatan payudara, dan E. Senam hamil. Oke, kita lihat untuk soal nomor 14 ini yang ditanyakan adalah konseling berdasarkan kasus kita. Nah, kasus kita di sini, kita lihat data fokusnya adalah hamil 32 minggu dan mengeluhkan pegel kencang-kencang, kemudian presentasi kepala konvergen dan terdapat his dengan durasi 20 hingga 30 detik. Nah, kita takutkan bahwasanya ini sudah menunjukkan tanda-tanda terjadinya persalinan. Kita khawatirkan si ibu ini mengalami persalinan prematur ya, karena usia kehamilannya masih 32 minggu. Oke, nah kalau berdasarkan kasus ini, tentu saja kita harus memberikan konseling mengenai B, tanda persalinan prematur. Ya, terkait dengan kasus ya, teman-teman. Kenapa tidak tanda bahaya kehamilan? Nah, ini juga bisa kita berikan konseling terkait ini, tapi di sini adalah permasalahannya spesifik kepada persalinan prematur. Kemudian gizi ibu hamil, perawatan payudara, dan senam hamil ini hal yang normal diberikan kepada ibu hamil dan tidak spesifik terhadap kasus yang dihadapi. Jadi jawaban untuk soal kita kali ini adalah B, tanda persalinan prematur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Seorang perempuan umur 34 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesa, ibu mengeluh sering sesak nafas. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, dan suhu 36,4 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, apakah penyebab keluhan sesak nafas pada perempuan dalam kasus di atas? A. Adanya hemodilusi, B. Peningkatan volume jantung, C. Peredaran darah tidak lancar, D. Terjadi peningkatan berat badan, dan E. Pembesaran uterus menekan diafragma. Oke, teman-teman Asbidan, kita lihat untuk soal 15 ini yang ditanyakan adalah penyebab dari keluhan sesak nafas pada ibu hamil. Ya, kita lihat usia kehamilannya adalah 35 minggu, artinya berada pada trimester ketiga. Ya, dia mengalami keluhan sering sesak nafas ya. Pertanyaannya, penyebabnya apa dari sesak nafas tersebut? Nah, ini adalah hal yang fisiologis ya, teman-teman. Pada usia kehamilan 35 minggu atau pada masuk trimester ketiga ini, ukuran janin akan semakin besar dan akan menekan diafragma. Otomatis kapasitas paru ibu mengecil ya, dan ibu akan lebih sering untuk menarik nafas sehingga ibu akan mengalami masalah sering sesak nafas. Jadi, otomatis untuk jawaban soal kita satu ini adalah E, pembesaran uterus yang menekan diafragma. Kita lihat untuk opsi lain, adanya hemodilusi ini tidak tepat ya teman-teman. Hemodilusi ini adalah pengenceran darah. Kemudian peningkatan volume jantung ini biasanya menyebabkan jantung berdebar. Kemudian perdarahan tidak lancar, ini tidak akan menyebabkan keluhan sering sesak nafas. Dan juga peningkatan berat badan ini secara tidak langsung tidak menyebabkan keluhan sesak nafas pada ibu. Jadi pada usia kehamilan ini, keluhan sering sesak nafas disebabkan adanya pembesaran uterus yang menekan diafragma. Nah, itu tadi sahabat Askil dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Upscope Indonesia. Sampai jumpa!